selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi di kebaktian online Sekolah Minggu GKA Immanuel. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita masuk dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas perlindungan dan berkat-Mu selama ini yang telah Kau sediakan bagi kami. Bapa, pada hari ini kami mau berbakti bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah hamba-Mu ya Bapa, agar dapat mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause adalah satu lagu baru, hanya satu jalan. Kita coba nyanyikan pelan-pelan ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Stop. Bisa ya? Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Kita ulangi lagi ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kita belajar pelan-pelan ya. Kita ulangi lagi. Hanya satu jalan ke surga. Nanti yang tiada jalan lain itu kita nyanyikan 2 kali. Baru terakhir lagi, hanya satu jalan lagi. Oke? Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Bisa ya? Hebat semuanya. Nah, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Stop, stop, stop. Ada yang kurang. Apa itu? Nah, sebelumnya kita bacakan dulu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada
di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, sekarang adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya dulu. Karena sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah video klip yang akan disampaikan, akan diputar. Dah. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah Komisi Anak. Nah, lo semua bercerita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon Tuhan menerangi hati kami semuanya untuk mendengar cerita, mendengar firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat mendengar dengan baik dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum lo secerita, kita lihat ya klip satu tayangan film singkat. Mari kita saksikan. Enggan beribadah karena gadget. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu, ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi
ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah. Nah adik-adik, setelah kita melihat tayangan tadi, seorang anak yang tidak mau ke sekolah minggu. Kenapa dia tidak mau ke sekolah minggu? Karena melihat temannya main handphone, main gadget, terus bukannya nyanyi, memuji Tuhan, bukan beribadah sungguh-sungguh, malah main terus handphone itu, main gadgetnya, main game-gamenya di handphone itu. Dan lebih kecewa lagi, anak itu melihat teman-temannya bukan mendengar dengan baik, lo cerita, guru sekolah minggu bercerita, malah ngomong, ceritain teman-temannya, menceritakan yang buruk, menceritakan yang jelek-jelek kepada teman-temannya. Enggak dengar baik-baik firman Tuhan, malah ngomong dan menjelaskan, menceritakan kejelekan teman-temannya. Jadi anak itu mengatakan kepada ayahnya, udahlah, Pah, aku gak mau ke sekolah minggu. Buat apa orang Kristen kayak begitu? Kok anak Tuhan bukannya beribadah sungguh-sungguh, bukan nyanyi sungguh-sungguh, malah main handphone, ngomong terus, ceritain yang jelek-jelek lagi tentang teman-teman. Gak mau lah. Tapi adik-adik, ayahnya baik ya, menyadarkan anaknya. Dengan apa? Disuruhnya anaknya mengelilingi gereja. Ya, dengan apa? Dengan membawa air yang di dalam gelas itu. Supaya nggak boleh jatuh air itu. Dan harus mengelilingi terus. Dan memang hasilnya berhasil. Anak itu membawa gelas itu dengan air tidak tumpah. Berhasil karena dia berfokus terus. Nah, satu hal yang di dalam tayangan itu mengingatkan bahwa kita harus berfokus. Ya, berfokus kepada tujuan. Tujuan yang apa? Kita sebagai keluarga Allah memberitakan kabar baik. Bukan memfokus pada gadget terus. Bukan berfokus konsentrasi cari kejelekan teman. Menceritakan keburukan teman. Bukan. Melainkan hari ini Lose menceritakan kita keluarga Allah memberitakan kabar baik. Kabar baik apa? Kita memberitakan kabar baik kepada teman yang seperti apa sih? Nah, adik-adik, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai 32 ada satu kisah tentang Paulus dan Silas. Kedua orang ini memberitakan kabar baik, berfokus konsentrasi, menceritakan kabar baik kepada orang lain. Kabar baik apa? Menceritakan tentang kasih Allah melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang menyelamatkan hidup
semua orang dan memperoleh pengampunan melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang yang percaya pada Tuhan Yesus, maka hidupnya akan diselamatkan dan diampuni dosa-dosanya. Itu yang diberitakan oleh Paulus dan Silas kepada orang lain. Sampai di dalam Kisah Para Rasul 16 ini, Paulus akhirnya didera, dicambuk, dipukulin. Hanya gara-gara memberitakan kabar baik itu. Dengan setianya dia tetap memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Meskipun dipukul, didera, dicambuk. Ininya sampai merah-merah. Sampai luka-luka. Bukan itu saja adik-adik. Dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia dijebloskan, dibelenggu, dirantai kakinya, tangannya. Ini nggak bisa apa-apa. Tetapi Paulus dan Silas tetap setia adik-adik. Tetap fokus, konsentrasi untuk terus setia memberitakan kabar baik. Mereka malah di dalam penjara, mereka bernyanyi. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh loh. Mereka berdoa, setia berdoa. Mereka bernyanyi dengan sungguh-sungguh, gak main-main. Memuji Tuhan gak main-main, tapi sungguh-sungguh. Sampai akhirnya Tuhan membebaskan Paulus dan Silas. Gimana caranya adik? Caranya saat itu juga Tuhan memberikan gempa yang hebat. Yang membuat akhirnya pintu-pintu penjara itu terbuka. Tangan, kaki yang diborgol, yang dibelenggu, terlepas rantainya. Membuat Paulus dan Silas bisa berdiri kembali. Apakah mereka lari? Enggak. Mereka enggak lari. Malah dipikir oleh kepala penjara, si Paulus dan Silas melarikan diri. Sehingga si kepala penjara ini mengambil senjata, mau membunuh diri. Mereka pikir, Paulus dan Silas kabur. Lebih baik aku bunuh diri aja. Daripada aku dimarahin, dipecat sama pimpinanku. Lebih baik aku bunuh diri saja. Mereka sudah kabur. Waktu dia mau bunuh diri, Paulus dan Silas mendekati dan berkata, "Hei, jangan kamu melukai dirimu." Kaget. Kepala penjaranya kaget. Itu kan Paulus. Itu Silas. Ternyata dia gak kabur. Gak melarikan diri. Dan Paulus dan Silas dengan kesempatan yang baik itu, mereka menceritakan kepada kepala penjara berita kabar baik tentang Yesus Kristus. Jikalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu selamat. Bukan kamu aja yang selamat, tapi seisi rumahmu juga selamat. Nah, adik-adik, si kepala penjara ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia bukan hanya dia saja yang percaya Tuhan Yesus, tapi keluarganya, seisi rumahnya, istrinya, anak-anaknya juga mendengarkan kabar baik itu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita adalah keluarga Allah, adik-adik. Kita adalah keluarga Allah, kita adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan dan menjadi keluarga Allah. Yang seharusnya juga kita seperti Paulus dan Silas yang memberitakan kabar baik. Bagaimana kabar baik? Apakah saya seperti Paulus dan Silas masuk penjara? Enggak sampai gitu. Tapi memberitakan kabar yang baik kepada orang lain, kepada teman-teman dengan cara kita mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita rajin beribadah. Kita mau tekun dan taat
kepada lose, pada guru sekolah minggu, dan juga kepada orang tua, papa mama. Dan lebih lagi, kita mau hidup menjadi anak yang baik. Tidak lagi dengan gadget, bergantung dengan gadget, dengan handphone, dengan game, atau ngomongin orang. Lebih baik kita berbicara yang baik, bukan yang jelekin orang, tapi memberitakan yang baik, ngomong yang baik, yang benar, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah satu cara kita memberitakan kabar baik. Maukah adik-adik? Kita berdoa ya, tapi sebelum berdoa, ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Lose bacakan ya dari ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi ya, ini perkataan Paulus dan Silas kepada kepala penjara dan juga berbicara kepada kita. Ayat hafalan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami menjadi keluarga Allah. Dan berikanlah kami untuk dapat memberitakan kabar baik, kabar kesukaan tentang kebaikan Tuhan kepada kami, untuk kami bagikan kepada teman-teman kami. Melalui kehidupan kami, dengan kami tekun, mau belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, rajin beribadah, taat, dan patuh pada lose, guru, ataupun kepada papa mama. Dan juga menjadi anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah satu hal untuk kami dapat memberitakan berita atau kabar baik kepada orang lain. Pakai kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memberitakan kabar baik sehingga orang lain melihat Yesus hidup, Yesus yang sudah bangkit berkuasa di dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa teman-teman, sampai ketemu lagi di kemudian hari. Tuhan memberkati adik-adik. Amin.